Assalamualaikum sahabat berkebun. Selamat datang kembali di kebun Nabila. Tetap semangat berkebun ya. Pagi sahabat berkebun. Kita berkebun lagi ya. Yuk kita luruskan kembali niat kita untuk menghijaukan halaman rumah. Semoga dengan aktivitas berkebun ini bisa menjadikan badan kita menjadi sehat, hati tenang, dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Aktivitas berkebun pagi ini aku lagi rolling tanaman sayur di dalam greenhouse. Karena sekarang musim hujan, jadi kita berkebunnya di dalam greenhouse aja ya. Selain aku rolling tanaman sayur, di sini juga aku mau pindah tanam. Ini paprika, jadi paprikanya udah lumayan besar. Ini aku tanam di polybag, dan sekarang mau aku pindah tanam ke polybag yang lebih besar lagi sahabat. Jadi kita mulai pindah tanam sekarang ya. Ini tanahnya terlalu penuh, kita singkirkan dulu separuh. Kita keluarkan dulu tanahnya sebagian ya, agar si tanaman paprikanya bisa ditanam lebih dalam lagi. Sepertinya ini masih kurang dalam, jadi tanahnya dikeluarkan sedikit lagi. Menanamnya sedikit lebih dalam aja, agar tanaman paprika ini bisa berdiri tegak sahabat. Setelah kita tanam, kita padatkan tanah di samping pohonnya. Kita tambahkan tanah sedikit lagi ya. Di sini aku menggunakan penyangga, ini kayu bambu seadanya aja ya. Jadi agar si tanaman paprikanya bisa berdiri tegak. Jadi di sini aku menggunakan penyangga. Dan juga aku mau ikat si tanaman cabenya ke penyangga bambu ini. Alhamdulillah pindah tanamnya udah selesai. Lanjut aku mau siram tanamannya. Jangan lupa siram setiap kali habis pindah tanam tanaman yang kita tanam ya. Ini udah selesai aku pindah tanam tanaman paprika. Kita lihat dulu. Ini udah membawa bakal buah ya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik dan gak rontok buahnya. Amin. Oke sahabat, selanjutnya kita lihat-lihat dulu ke sini. Jadi sebenarnya aku di sini rolling tanaman dan menaruh bak sayur baru di sini. Karena aku mau menyemai tanaman selada air ya. Ada yang tahu nggak tanaman selada air? Katanya itu bisa dijadikan rumput goreng, dan aku tuh penasaran banget ya rasanya seperti apa. Selain itu aku juga emang orangnya seneng sama lalapan, jadi sepertinya selada air cocok ya untuk aku tanam. Nanti aku mau tanam di sini, insya Allah jadi di tanah ya. Kita coba apakah bisa tumbuh atau enggak, kita lihat nanti ya. Jadi menyemainya itu next video, karena emang benihnya belum datang sahabat. Lanjut, jadi di sini aku juga mau update. Kemarin aku sempat bikin video short tentang
aku stek tanaman tomat mawar. Jadi ini hasil stekannya ya, udah sekitar mau seminggu. Jadi pas hari kedua mulai terlihat layu, tapi di hari ketiga segar kembali. Jadi ini udah hampir 1 minggu, alhamdulillah. Insya Allah udah bisa tumbuh ya. Ini daun yang kemarin aku buang. Jadi ada 3 daun yang aku buang bagian atas. Ini mengurangi daun aja ya ketika aku stek. Alhamdulillah, jadi hasil stekannya insya Allah tumbuh. Dan selanjutnya aku juga mau stek kembali tanaman tomat mawar. Karena di sini aku punya tanaman tomat mawarnya itu cuma 1. Jadi aku ingin mendapatkannya banyak dengan cara stek batang. Kita stek batang ya. Ini aku mau gunting di bagian ini. Bismillah. Ini selesai aku potong, aku udah menyediakan tanah di dalam pot. Jadi cara steknya, setelah kita gunting, kita hanya mentancapkannya saja di tanah seperti ini. Kemudian kita padatkan tanahnya, siram dan taruh di tempat yang teduh ya. Kurang lebih 1 minggu. Aku mau mengurangi beberapa daun. Selesai, jadi ini aku tinggal siram dan menyimpannya di tempat yang teduh. Kita siram dulu ya. Selesai, ini aku simpan di sini aja. Udah beres stek tanaman tomat, lanjut aku mau panen-panen tipis ya. Pertama aku mau petik buah pepaya, karena buah pepaya udah terlihat kuning-kuning sahabat. Jadi aku harus panen sekarang. Yang aku petik 4, ada 4 tuh. Jadi kalau musim hujan tanaman pada busuk ya. Ini termasuk buah juga sama. Gak apa-apa, nanti yang busuk masukkan ke kompos aja. Selanjutnya aku juga mau mengurangi daun untuk cesim. Jadi aku mau gunting bagian bawahnya saja. Ini termasuk perawatan sekaligus petik sayur juga ya. Jadi lanjut petik tanaman cesim. Cesimnya memang terlihat kurang subur sahabat, tapi alhamdulillah ya, kalau untuk konsumsi di rumah ini udah lumayan lah. Untuk cesim udah cukup segini. Selanjutnya aku juga mau pruning kel. Jadi kel curly juga mau aku gunting daun bagian bawahnya, agar si daun bagian atasnya bisa tumbuh lebih lebar lagi.
dan lebih besar lagi dari yang ini ya. Ini ada yang roboh, jadi harus diberdirikan kembali. Dan ada rumput liar juga harus dicabut kalau ada di bedengan sayur. Jadi agar enggak rebutan nutrisi, sahabat. Ini udah selesai pruning tanaman kel, sekaligus memanen. Ini hasilnya. Aku juga mau pruning tanaman sawi samhong. Jadi ini sawi samhongku yang ada di dalam greenhouse, sahabat. Kita pruning daun bagian bawahnya ya. Jadi kalau di dalam greenhouse sawi samhongnya nggak sebagus yang aku tanam di belakang rumah ya. Gak tahu kenapa, menurutku lebih bagus yang aku tanam di belakang rumah. Jadi kalau yang aku tanam di sini daunnya itu warnanya pucat, sahabat, kurang pekat ya hijaunya, dan juga terlihat nggak begitu lebar. Tapi kalau yang di belakang rumah di video sebelumnya, kalau yang udah lihat videoku pasti tahu ya, yang di belakang rumah itu jauh lebih lebar untuk tanaman sawi samhong. Dan ini tanaman jusini. Semoga tanaman jusininya bisa tumbuh sehat sampai berbuah ya, sampai panen. Karena aku tanam yang lain pada busuk, sahabat. Jadi di greenhouse sudah selesai alhamdulillah panen-panennya. Untuk selanjutnya aku mau ke belakang dan di sana juga mau lanjut petik-petik sayur kembali ya, sahabat. Kita langsung ke sana ya. Tadi jalannya aku skip sedikit karena di kebun Nabila ini ekstrim sekali ya kalau di musim hujan. Jadi kebunnya tuh banjir dan dilewatinya itu sedikit lebih susah. Lanjut, ini aku mau ke raised bed yang ada di belakang rumah. Aku mau petik ini tanaman. Sebenarnya ini tuh tanaman brokoli yang kemarin bunganya enggak sempurna ya, berpencar-pencar bunganya. Jadi ini tuh tunas-tunasnya aku mau panen aja, karena tunasnya juga enak ya kalau untuk ditumis, daun-daun muda ini. Jadi kita petik saja, kita petik semuanya ya. Ini ada bunganya sedikit. Jadi ini meskipun sisa tapi lumayan ya. Kita pindah ke seberang. Oh ya sahabat, kita balik lagi ya. Aku mau petik kel curly. Jadi kel curly-nya aku mau petik bagian daun bawahnya, karena takut keduluan sama tikus, sahabat. Dan di sana ada ubi jalar yang terus-terusan tumbuh, sahabat. Apalagi ini musim hujan ya. Jadi tumbuh lagi. Pertumbuhan tanaman lebih cepat di musim hujan. Kel neroku roboh. Harus aku benerin ya, harus diberdirikan. Jadi aku mau ikat ke penyanggahnya yang ada di sana. Sebelumnya aku juga mau panen kembali, mau petik kembali kailan.
Jadi kailannya nggak tumbuh banyak lagi, sekarang lebih sedikit karena mungkin tanamannya udah lumayan tua. Sepertinya udah mau udahan ini. Lumayan ya, ini mau aku campur dengan tanaman brokoli tadi. Mirip banget sahabat. Oke, aku mau berdirikan ini tanaman kelnero. Lihat sahabat, jadi daunnya itu jauh lebih besar dari yang kemarin ya. Di sini kita petik kel curly kembali. Untuk kelnero nggak aku petik ya, dibiarkan saja. Sahabat berkebun, jadi ini udah selesai panennya, ini udah cukup banyak. Selanjutnya aku juga nanti mau panen bayam Brazil, tapi di video selanjutnya. Dan kucai udah terlihat lebih subur lagi. Oke sahabat berkebun, sepertinya videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.